Mulai hari ini pasar tradisional menerapkan sistem ganjil genap untuk setiap toko yang buka setiap harinya. Sejumlah protokol kesehatan juga diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem ganjil genap di pasar tradisional di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya. Penerapan ganjil genap adalah toko atau kios yang buka berdasarkan nomor. Kios dengan nomor ganjil hanya diperbolehkan berdagang saat tanggal ganjil, begitu juga sebaliknya. Protokol kesehatan juga diberlakukan untuk pengunjung pasar dengan pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker. Pengunjung lanjut usia, balita, dan ibu hamil sangat tidak dianjurkan untuk berkunjung ke pasar karena pasar tradisional menjadi wilayah paling rentan terhadap penularan COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi terkini hari pertama penerapan ganjil genap di pasar, kita langsung bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Rian Nuryaningsi dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Eril, bisa Anda jelaskan lebih detail bagaimana penerapan sistem ganjil genap di kios Pasar Tanah Abang? Ya, Cikal dan juga pemirsa, Anda bisa lihat bagaimana keramaian di tepat belakang saya yang merupakan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Blok A, di mana kita bisa lihat para pedagang maupun juga para pembeli ini sudah kembali mengantri untuk masuk ke Pasar Tanah Abang untuk melakukan aktivitas jual beli. Dan ini seperti dan sesuai dari kebijakan pemerintah yang sudah dapat mengizinkan sejumlah pasar atau pertokoan kembali dibuka di tanggal 15 Juni 2020. Namun untuk di Pasar Tanah Abang sendiri atau sejumlah tempat lagi lainnya ini harus menggunakan sistem ganjil genap. Nah, bagaimana sistem ganjil genap ini diterapkan? Ini sebenarnya tidak berbeda jauh Cikal dengan penerapan sistem ganjil genap di lalu lintas. Jika kita lihat untuk di lalu lintas, pada tanggal ganjil hanya kendaraan roda 4 yang berplat ganjil saja yang dapat melewati jalan yang menerapkan sistem ganjil genap. Begitupun sebaliknya untuk di plat genap, hanya di tanggal genap saja. Nah, jika kita lihat untuk penerapan di kios ataupun toko di Pasar Tanah Abang, hanya dilihat dari nomor toko atau kios mereka. Apabila nomor kios atau toko mereka ini merupakan ganjil, maka mereka hanya dapat membuka toko mereka di tanggal ganjil. Begitupun untuk di tanggal genap. Dan di hari ini merupakan tanggal 15 Juni 2020 yang berarti kan merupakan hari ganjil. Dan saya tadi sempat memantau Cikal di dalam bagaimana situasinya dan terlihat bahwa memang toko yang buka merupakan toko yang ganjil, yaitu seperti nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Ini yang kami pantau. Dan untuk di toko genap ini belum membuka dan mereka harus bersabar untuk di tanggal genap atau mulai besok. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola yang ada di sini di Pasar Tanah Abang, total toko atau kios yang ada sekitar 19.000 toko di Blok A, Blok B, Blok G, dan juga Blok F. Sehingga untuk hari ini bisa dipastikan atau diperkirakan sekitar kurang lebih 8.000 toko atau kios saja yang dibuka. Karena mereka merupakan kios yang merupakan nomor dari nomor ganjil tersebut. Dan memang tadi kami sempat menanyakan juga, ternyata tidak hanya sistem ganjil genap ini saja diterapkan di Pasar Tanah Abang, Cikal, tetapi juga penerapan pembatasan jam operasional. Di mana biasanya untuk Pasar Tanah Abang ini dimulai dari pukul 7 pagi dengan di pukul 5 sore. Untuk saat ini masa PSBB transisi atau kita bisa katakan ini sampai waktu yang belum ditentukan, ini hanya beroperasi dari pukul 7 pagi sampai dengan di pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk transaksi ini di kapasitas dari kawasan Tanah Abang khususnya untuk di Blok A.
Ya, Eril, sekarang kita fokus ke protokol di pengunjung yang datang di sana. Tadi kan dikatakan bahwa yang lansia, kemudian anak balita, ini sangat tidak dianjurkan untuk datang. Apakah protokolnya itu memang berupa anjuran untuk tidak datang, atau ada protokol yang memang tegas melarang mereka untuk masuk? Dan apakah ada kasus yang seperti itu yang Anda temui? Artinya ada lansia yang datang, kemudian ada balita yang datang. Seperti apa, Eril? Ya, betul sekali Cikal. Terkait dengan hal tersebut, jika kita melihat bagaimana peraturan yang ada seperti ibu hamil, balita atau lansia memang disarankan untuk tidak datang atau tidak hadir di kerumunan, khususnya di Pasar Tanah Abang seperti tempat saat ini kami melaporkan. Namun memang untuk sejauh pantauan kami mulai dari pagi hari tadi sampai dengan di siang hari ini kami melihat bahwa protokol kesehatan untuk pemeriksaan suhu tubuh ini sudah sangat dilakukan, Cikal. Namun kita belum melihat bagaimana adanya penerapan bagi ibu hamil ataupun juga lansia yang tidak diperbolehkan masuk. Protokol kesehatan pengecekan suhu sudah diindahkan. Ini juga terlihat ada sistem jaga jarak sebelum mereka masuk, baik itu bagi para pedagang maupun juga para pembeli yang berada di sini. Dan memastikan bahwa mereka yang akan masuk ke dalam ini menggunakan masker. Namun memang jika kita melihat dari luar kawasan Tanah Abang, ini memang sangat disayangkan bahwa sistem jaga jarak atau physical distancing ini tidak dapat diindahkan. Karena cukup banyak masyarakat di sini yang masih tidak memperhatikan jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena kita ketahui ini sistem jaga jarak minimal 1 meter sampai dengan 2 meter antara satu orang dengan orang yang lain. Namun di sini tidak terlalu diindahkan. Namun jika kita melihat dari dalam Blok A khususnya ini Cikal, ini cukup diindahkan untuk sistem jaga jarak karena petugas ini keluar masuk untuk memastikan bahwa baik para pengunjung maupun juga para pedagang ini akan menerapkan protokol kesehatan. Begitupun juga memastikan bahwa lajur mobilitas dari para pembeli ataupun juga pedagang sudah dibatasi. Ini merupakan pintu masuk tepat di belakang saya dan di seberang sana merupakan pintu keluar, sehingga diharapkan bahwa para pedagang maupun juga para pembeli maupun masyarakat yang akan datang di sini harus mematuhi protokol kesehatan ataupun juga aturan-aturan dari Pasar Tanah Abang yang sudah diterapkan mulai hari ini. Cikal. Eril, terakhir, ini bentuk pengawasannya seperti apa? Khususnya untuk para pedagang dari pihak keamanan, karena jangan sampai terjadi lagi seperti kucing-kucingan yang biasa terjadi di sana. Lalu bagaimana dengan bentuk pengawasan terhadap protokol atau penjagaan kesehatan dari para pengunjung yang datang ke sana, Eril? Ya, kami tadi sempat menanyakan terkait dengan hal tersebut, Cikal, kepada pihak pengelola, lebih tepatnya bahwa bagaimana mereka akan menindak bagi para pedagang yang tidak mengikuti sistem dari ganjil genap tersebut. Kita ketahui tadi nomor ganjil hanya bisa dibuka di tanggal ganjil dan begitupun juga di tanggal genap. Apabila ada pedagang yang nakal, ini dikatakan oleh pengelola akan bersifat teguran terlebih dahulu, karena untuk di hari pertama ini sampai di beberapa hari ke depan ini masih bersifat evaluasi, melihat bagaimana proses penerapan dari sistem ganjil genap ini yang diterapkan untuk hari ini pertama kali di Pasar Tanah Abang. Dan setelah itu dikatakan bahwa apabila masih tetap nakal, ini nantinya akan ada sanksi yang lebih tegas lagi, seperti salah satunya akan adanya pemadaman listrik, bahkan sampai dengan penutupan toko bagi mereka yang tetap nakal membuka dan tidak menuruti dari kebijakan pengelola ataupun juga dari kebijakan dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta, lebih khususnya berkaitan dengan sistem ganjil genap. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan pengelola. Dengan ada wabah COVID ini ya kita kurangi jam operasional, pintu masuk juga kita atur. Kita kurangi pintu masuk, kita pisahkan dengan pintu masuk dengan pintu keluar. Sementara kita teguran. Tapi kalau nanti sudah berjalan dan masih lama dan terus masih berlaku gitu, pasti ada sanksinya. Ya sanksinya pertama pemadaman listrik. Ya, itu tadi jika kita dengarkan berkaitan dengan bagaimana para pedagang yang memastikan bahwa mereka ini berjualan di hari dengan nomor toko mereka masing-masing. Dari pengelola, di sini kita juga lihat dibantu oleh petugas TNI dan juga pihak kepolisian memastikan bahwa para pengunjung juga ini turut serta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami melihat bahwa adanya wastafel juga yang dikatakan oleh pengelola nanti akan diperbanyak atau ditambah karena mengingat atau
terlihat di sini cukup banyak masyarakat yang akan masuk ke dalam mengantri untuk mencuci tangan, sehingga fasilitas pendukung ini akan ditambah ke depannya untuk memastikan bahwa mereka akan masuk ke dalam pasar Tanah Abang ini sesuai dengan protokol kesehatan dan juga untuk menjaga kebersihan bersama. Cikal. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda. Tetap terapkan physical distancing di sana. Ya pemirsa, demikian laporan Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsi langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.